Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila dengan NIM 2029079 dari kelompok A akan mempresentasikan mengenai Sevima Edlink yang merupakan salah satu platform belajar online pengganti Edmodo. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu dengan akun yang telah kita buat pada Sevima Edlink ini, maka akan nampak tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita dapat memilih ruang kelas. Kita dapat membuat kelas dengan diklik buat kelas. Nah, kemudian kita bisa menuliskan nama mata pelajarannya, nama kelasnya kelas berapa, kemudian ada deskripsi dari kelas ini, serta tipenya yaitu kita pilih pribadi. Nah, tipenya ini ada dua, ada publik dan ada pribadi. Dimana kalau publik itu bisa diakses oleh semua orang, tapi jika pribadi itu untuk mengaksesnya perlu kode yang nanti akan kita bagikan kepada peserta didik. Kemudian apa yang akan peserta didik pelajari itu kita juga dapat deskripsikan di sini secara singkat. Nah, di sini saya telah membuat kelasnya. Itu ada matematika SMA kan seperti ini tampilannya jika kita telah membuat kelas. Kemudian kita klik. Nah, di sini ada kode kelasnya itu kelas 12, matematika SMA dengan materi jarak titik ke garis. Di sini ada jumlah anggota, itu nanti jumlah siswa yang telah masuk menggunakan kode yang kita sebarkan. Kemudian pengelolanya. Sini kita lihat ada informasi kelas, itu nama kelas matematika SMA, kelas 12, pribadi, deskripsinya jarak titik ke garis. Kita lanjutkan ke diskusi. Di fitur diskusi ini ada materi, ada tugas, ada kuis. Nah, materi ini bisa kita tambahkan dengan memilih sesi. Nah, di sini kita bisa pilih sesi 1, kemudian kita bisa memasukkan apa judul materinya dan berkas atau dokumen yang mau kita tambahkan gitu. Kemudian nanti di sini juga nanti di sini juga kita dapat menambahkan apakah akan dibagikan langsung sekarang atau dibagikan nanti. Jika dibagikan nanti itu, misalnya kita bisa atur waktunya. Nah, di sini saya telah menambahkan, ada di sini bahan ajarnya, kemudian di sini juga ada link video YouTube yang juga bisa dilihat oleh siswa. Jadi, pada Sevima Edlink ini, pada bagian materi itu, kita bisa menambahkan YouTube maupun dokumen gitu. Jadi, siswa juga dapat melihat pembelajaran lebih lanjut menggunakan YouTube yang kita sediakan. Nah, kemudian kita masuk pada bagian tugas. Itu juga sama langkahnya seperti pada pengisian materi tadi. Kita bisa pilih dokumennya. Baiklah, kita lanjutkan. Ini di sini kita bisa memilih sesi untuk tugasnya, sama seperti langkah yang tadi. Ada bagian materi. Nah, akan ada tampilannya seperti ini pada tugas. Ini bisa, nah pada tugas ini kita bisa memberikan batas tanggal dan waktu pengumpulan. Di sini saya membuatnya sampai 2 jam lagi, itu sampai pukul 13.20. Nah, di sini kita bisa melihat hasil. Jadi, peserta yang telah mengumpulkan nanti akan ada tampilannya di sini. Kita bisa mengunduhnya. Kemudian kita bisa memberikan catatan atau komentar kepada siswa yang telah mengumpulkan. Nah, ini kita kembali ke diskusi tadi. Nah, kemudian setelah pada bagian fitur tugas ini, kemudian kita juga ada namanya fitur kuis. Nah, di sini sama dengan langkahnya kita pilih sesinya terlebih dahulu, kita buat kuis. Nah, di sini ada kuisnya telah kita buka tadi. Kita bisa menambahkan judul kuis di sini, mau kuis pembelajaran jarak titik ke garis, atau jarak tempat, dan seterusnya.
Kemudian ini ada kapan kuis akan dibagikan, itu bisa sekarang, kita bagikan sekarang atau nanti. Ini nanti ada jadwalnya kapan kuis itu bisa diakses oleh siswa. Kemudian indikator penilaian itu bobot otomatis, di mana ini akan langsung dibagi otomatis oleh sistem. Jadi berapa soal yang akan kita masukkan, itu untuk bobotnya akan dibagikan oleh sistem. Tapi kita juga bisa bobot per soal, itu kita bisa menentukan secara manual, mau soal yang ini berapa bobotnya, ini berapa bobotnya. Nah, kemudian tambahkan batas nilai, ini seperti KKM, kemudian kita masukkan 80 misalnya gitu. Kemudian durasi pengerjaannya berapa lama waktu pengerjaan bagi siswa. Itu bisa 30 menit dan seterusnya. Nah, ini ada batas waktu siswa dapat mengakses kuis di Sevima Admin ini. Bisa kita atur sampai jam berapa siswa bisa mengaksesnya. Kemudian ada fitur terbarunya itu acak pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya itu akan diacak setiap kali peserta membuat halaman kuis. Jadi peserta yang berbeda itu akan mendapatkan soal yang berbeda juga di halaman pertamanya. Jadi kayak ini meminimalisir kecurangan yang akan dilakukan oleh siswa. Kemudian kita juga bisa menambahkan catatan. Nah, di sini kita bisa atur pertanyaan dan kuis yang akan kita buat. Nah, di sini kita bisa membuat pertanyaannya. Nah, di sini saya telah membuat kuisnya, itu sudah diisikan oleh dua orang siswa contohnya. Ini kita bisa melihat hasil. Nah, di sini hasilnya pada Savvy Matlink ketika pada kuis nanti itu akan ada peringkatnya. Jadi peserta itu dapat melihat dia berada di peringkat berapa dan itu akan selalu diperbarui kalau ada yang lagi yang mengisi. Sini ada penjelasan lebih detailnya, hasil pengerjaan kuis, berapa jumlah pertanyaannya, berapa yang benar dan berapa yang salah. Kita juga bisa melihatnya secara detail. Nah, di sini apakah pengerjaan siswa benar atau salah. Gitu. Nah, jadi begitulah pada fitur kuis. Selanjutnya di sini ada sesi pembelajaran, itu sesi pertama. Nanti kita bisa menambahkan beberapa sesi selanjutnya. Kemudian ini bagian tugas yang tadi, itu bisa kita edit lagi isi dari tugas tersebut. Kemudian pada kuis juga begitu. Nah, ini ada pengelola dan anggota. Di sini, jika nanti kita telah membagikan kode kepada siswa, itu akan ada permintaan bergabung, bisa kita terima. Kemudian kita bisa melihat di sini ada anggotanya, siswa yang telah bergabung tadi. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan mengenai Sevima Admin ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.